وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Dan mereka bertanya sama-sama. Dan mereka bertanya pada engkau tentang masa haid. Katakanlah dia kotoran. Maka jauhilah oleh kalian para istri di dalam masa haid itu. Dan janganlah kalian mendekati mereka sehingga mereka suci. Sehingga mereka suci. Maka jika mereka telah bersuci, maka datangilah oleh mereka dari arah mana Allah perintahkan pada kalian. Sesungguhnya Allah, Dia menyukai orang-orang bertobat dan Dia menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Istri-istri kalian ladang bagi kalian, maka datangilah oleh kalian ladang kalian dari mana saja kalian kehendaki. Dan kerjakanlah kebaikan oleh kalian bagi diri-diri kalian. Dan bertakwalah kalian pada Allah. Dan ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kalian orang-orang yang menemuinya. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman itu. Dan janganlah kalian menjadikan Allah sebagai penghalang bagi sumpah-sumpah kalian sekiranya kalian berbuat kebajikan dan kalian bertakwa dan kalian melakukan perbaikan di antara para manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berikutnya kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yu'akhidukum imanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. للذين يؤمنون بالناس تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبطولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Lah, tidak. Yu'akhidu, menghukum. Tidak menghukum. Kalian. Allahu, Allah. Dibalik. Allah tidak akan menghukum kalian. Bilahwi, sebab kesia-siaan.
sebab kesia-siaan di dalam kepada aimanikum sumpah-sumpah kalian. Walakin akan tetapi yu'akhirukum dia akan menghukum kalian sebab apa yang kalian telah mengusahakan qulubukum hati-hati kalian. Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Lagi lah tidak yu'akhidukum menghukum kalian. Allah tidak akan menghukum kalian sebab kesia-siaan di dalam sumpah-sumpah kalian. Akan tetapi dia akan menghukum kalian sebab apa yang kalian telah mengusahakan hati-hati kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sama-sama Allah tidak akan menghukum kalian dengan kesia-siaan di dalam sumpah kalian. Akan tetapi dia akan menghukum kalian sebab apa yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ghafur Maha Pengampun. Allah hukum hati-hati kalian. sahabat telah mengusahakan sebab apa yang dia akan menghukum kalian. Tetapi aimani sumpah-sumpah kalian ilawi sebab kesia-siaan ayu akhidukumullah Allah tidak akan menghukum kalian. Allah tidak akan menghukum kalian sebab kesia-siaan di dalam sumpah kalian. Akan tetapi dia akan menghukum kalian sebab apa yang menggunakan hati-hati kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Alhamdulillah. Bagi orang-orang yang mereka bersumpah ilah, mereka mengilah atau bersumpah ilah dari istri-istri mereka ada penangguhan. Tarabus ada penangguhan arba'ah 40 ashur bulan 4 bulan. Maka jika mereka kembali maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi orang-orang yang mereka mengilah dari istri mereka ada penangguhan 40 bulan. Maka mereka kembali Wafur sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sama-sama bagi orang-orang yang mereka mengelak dari istri-istri mereka ada penangguhan 4 bulan. Maka jika mereka kembali sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari belakang Rahim Maha Penyayang
Maha Pengampun. Maha Pengampun. Maka Maka sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah maka mereka kembali. Fa'in Maka jika jika bulan bulan arba'ah 40 tarobus empat ada penangguhan penangguhan istri-istri mereka mereka pada beri yuk luna mereka mengira menghila aladina orang-orang yang orang-orang yang lagi sama-sama bagi orang yang hilang dari para istri-istri mereka ada penangguhan jika mereka kembali maka sesungguhnya Allah dibaca dari awal. Allah tidak akan sama-sama. Allah tidak akan menghukum kalian sia-sia dari kalian akan tetap dia akan kembali apa yang dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengampun lagi Maha Penyantun bagi orang-orang yang mereka bersumpah dari para istri-istri mereka ada ada penangguhan 40 bulan. Maka jika mereka telah kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. wah iya jika azamu mereka bertekad atolako menjatuhkan talak. Inallah Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wah, Dan jika jika azamu mereka bertekad menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. sama-sama dan jika mereka menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. dari belakang alim Maha mengetahui, Samia Maha mendengar, Allah maka sesungguhnya Allah atolako menjatuhkan talak, ajamu mereka mereka bertekad dan jika sama-sama dan jika jika mereka bertekad menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. wah al-mutallaqat dan mutallaqat apa para wanita yang ditahan dan para wanita adalah yatarobasna sama dengan tarobus mereka menangguhkan bi anfusihina pada diri mereka sendiri. pada salah sah tiga kesucian tiga kali kesucian dan layahilu tidak halal lahunna bagi mereka sekiranya Mereka kiranya yaktumna mereka menyembunyikan mereka menyembunyikan apa yang khalaqallah Allah ciptakan di dalam dalam arhamihina rahim mereka jika kunna mereka adalah yukminna mereka beriman billahi kepada Allah dan hari akhir wal yaumil akhir dan dan hari akhir dan
bu'ulatuhunna, suami-suami Suami-suami mereka ahakku lebih kebenaran berhak lebih berhak Hina, untuk kembali untuk pada kembali mereka. pada Lebih mereka berhak untuk kembali pada mereka. di dalam Dalika demikian demikian itu in jika mereka 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 menghendaki menghendaki islahan perdamaian perdamaian perdamaian. Wah, dan lahunna bagi mereka istri seperti seperti aladi yang seperti yang alaihinna atas mereka bil ma'ruf dengan perbuatan yang baik dan rijal para laki-laki alaihinna atas mereka satu derajat dan Allah perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa, hakim lagi maha bijaksana. Lagi, wah, dan al-mutallaqat para wanita yang ditalak yatarabbasna mereka menangguhkan anfusihina dengan diri mereka salasah 3 kali kesucian. Wah, layahilu tidak halal bagi mereka sekiranya mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Khalaqallah Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Rahim-rahim mereka. Jika Kalian mereka adalah orang-orang orang-orang yang beriman mereka beriman pada Allah dan hari akhir kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa bu'ulatuhunna dan suami-suami mereka suami-suami dan suami-suami mereka ahakku lebih berhak biroddihinna untuk kembali pada mereka di dalam demikian itu jika aradu mereka menghendaki perdamaian dan bagi mereka seperti yang atas mereka dengan perbuatan baik dan bagi para laki-laki atas mereka dengan cara yang baik dan bagi para laki-laki atas mereka satu derajat dan Allah maha perkasa bijaksana. Satu derajat dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari belakang sudah? Belum. Hakim. maha bijaksana. Aziz. Maha perkasa. Allah. Dan Allah. Darajah. Satu derajat. Alaihinna. Atas mereka. Lirijal. Bagi laki-laki. Wah. ma'ruf dengan cara yang baik alaihinna atas mereka yang seperti walahunna dan bagi mereka dan
islahan Damaian. perbaikan, perbaikan atau perdamaian. Arodu mereka menghendaki jika dalika Demikian itu di dalam apalagi bi bihina untuk kembali pada mereka hahakku lebih berhak wabu'ulatuhunna suami mereka wal yaumil akhir dan hari akhir billahi kepada Allah. yu'minna Mereka beriman kunna mereka adalah jika arhamihinna rahim-rahim mereka dalam khalaqallah Allah menciptakan apa yang yaktumna mereka menyembunyikan sekiranya lahunna bagi mereka wala yahilu dan tidak halal uruk kesucian salasa 3 kali di anfusihina dengan diri-diri mereka ya tarobasna mereka menangguhkan para wanita yang ditalak dan para wanita yang ditalak sama-sama dan para wanita yang ditalak mereka menangguhkan pada diri mereka 3 kali kesucian dan tidak halal bagi mereka sekiranya mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Jika mereka adalah beriman kepada Allah dan hari akhir dan suami-suami mereka lebih berhak atas mereka di dalam demikian itu jika mereka menghendaki perdamaian dan bagi mereka seperti yang mereka dengan perbuatan baik dan bagi para laki-laki atas mereka 1 derajat dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lagi Maha Bijaksana. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita ulang lagi dari awal. Sama-sama. Allah tidak akan menghukum kalian. Sama-sama. Allah tidak akan menghukum kalian sebab sia-siaan dalam sumpah-sumpah kalian akan tetapi Dia menghukum kalian sebab telah mengusahakan hati-hati kalian dan Allah lagi Maha penyantun. Bagi orang-orang yang mereka menghilak dari istri-istri mereka ada penangguhan 40 bulan.
Maka 4 bulan. jika Jika mereka mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika Dan jika mereka menghendaki ingin menjatuhkan talak, maka sesungguhnya sesungguhnya Allah Maha Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan para wanita yang ditalak, mereka menangguhkan terhadap diri mereka 3 3 kali kesucian. Dan tidak halal bagi mereka sekiranya mereka menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan di dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali pada mereka di dalam demikian itu jika mereka menghendaki perbaikan kedamaian, maka bagi mereka seperti yang atas mereka dengan kebaikan, dan bagi laki-laki atas mereka satu derajat, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allahu Akbar. Azizun Hakim. Kita cari yang jamak-jamak. Yang pertama aiman apa? Sumpah-sumpah. Kalau satu yamin. Kulub. Hati-hati. Kalau satu kolb. Nisa. Istri-istri. Kalau satu mar'ah. Imro'ah. Ini sebetulnya artinya perempuan ya. Perempuannya laki-laki diartikan istri. Ashur. Bulan. Kalau satu bulan sahar. Anfus ini mutallaqah. Wanita yang ditalak. Kalau satu mutallaqah. Kalau laki-laki tolak. Ya. Kalau satu nafsun. Kesucian. Kalau satu Qur'ah. Arham. Kalau satu Rahim. Kalau sambungan rahim. Silaturahim. Bu'ulah suami. Kalau satu Ba'al jamaknya bu'ulah. Ar-rijal para. Kalau satu Rajul jamaknya rijal. Terus kita acak kosakata baru. Azamu. Mereka bu'ulatuhunna. Suami mereka. Tarobus. Menunggu. Yuduna. Mengelak. Mereka mengelak. Fa'u. Maka mereka kembali. Maha penyantun bilawi sebab dengan permainan kasiaan birotina untuk kembali kepada mereka. Lirijal bagi laki-laki. Azamu mereka bertekad. Tuhan suami mereka ada Tuhan. Yukluna mereka mengiklak. Fa'u maka mereka kembali maha penyantun sebab dengan kesia-siaan buruk sucian rodihina kembali kepada mereka bagi laki-laki.
Perbandingan mu'annas mudzakkar pada kata kerja lampau. Bola, dia telah sesat. Ustaz. Kalau dia perempuan, Bola. bola. Dia berdua. Bola. Berdua perempuan. Bolata. Mereka. Bolu. Mereka perempuan. Bolalna. Tasdidnya hilang, lamnya 2 keluar. Bolalna. Saya. Bolaltu. Kami. Dolana. Kamu. Bolaltu. Kamu perempuan. Bolaltum. Kalian. Kalian perempuan. Bolaltuma. Bolaltuma. Latihannya sekarang latihan ini. Kasabat apa artinya? Usahakan. Dia telah berusaha. Ya, ini pakai tak ini berarti dia perempuan. Karena pelakunya kulub, jamak. Jamak itu perempuan. Kasabat dia usahakan. Kalau dia laki-laki. Kasabah. Dia perempuan. Kasabat. Dia berdua. Kasabah. Berdua perempuan. Kasabata. Mereka. Kasabu. Saya. Kasabu. Saya usaha. Kasabtu. Kami. Kasabna. Kamu. Kasabu. Perempuan. Kasabu. Kalian. Kasabtu. Kalian perempuan. Kasabatuna. Kamu berdua. Kasabatuma. Ini lagi. Ini. Fa'u apa artinya? Maka Mereka kembali. Dia kembali. Fa'a. Apa? Fa'a. Dia kembali. Fa'a. Fa'a. Dia perempuan. Fa'at. Dia berdua. Fa'at. Berdua perempuan. Fa'ata. Mereka kembali. Fa'at. Mereka. Mereka. Fa'u. Mereka perempuan. Fa'uhun. Jadi kasroh ya. Alif asalnya yang tengah. Berarti kasroh apa? Mereka perempuan. Nah, saya kembali. Fi'tu. Kami. Fi'na. Kamu perempuan. Kalian. Kalian perempuan. Fi'tunna. Fi'tuna. Ini lagi azamu apa mereka? Mereka bertekad. Dia bertekad. Azama, dia perempuan. Dia perempuan bertekad. Azamat. Azama, berdua perempuan. Azama. Mereka. Azamu, mereka perempuan. Azamu. Saya bertekad. Azamtu. Zamna, kamu. Azamtu. Kalian. Azamti. Azamtum. Kalian perempuan. Azamtuma. Berdua. Azamtuma. Ini ada kholako apa? Telah menciptakan. Dia laki-laki. Kalau dia perempuan. Kholakot. Berdua perempuan. Kholakotuma. Mereka mencipta. Kolakot. Nah, saya. Nah, kamu. Kolakoti. Kalian perempuan. Kamu berdua. Kolakotuma. Nah, tinggal satu lagi. Kunna, apa artinya? Mereka adalah. Perempuan, ya. Kalau dia adalah apa? Kana. Dia perempuan. Kanat. Dia berdua. Kanata. Berdua perempuan. Kanata. Mereka adalah. Kanu. Mereka perempuan.
Kunna. Nah, ini kunna. Saya adalah Akun. kuntu. 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 Kami adalah. Kunna. Kamu. Kunta. Kamu perempuan. Kunta. Kalian. Aku kuntum. Kuntum. Ya. Kalian perempuan. Kuntunna. Kunna. Kamu berdua. Kuntuma. Oh, satu lagi. Ada. Ini. Arodu. Apa artinya? Mereka menghendaki. Mereka menghendaki. Dia menghendaki. Aroda. Dia perempuan. Arodat. Dia berdua. Aroda. Berdua perempuan. Aroda. Mereka. Mereka perempuan. Arodu. Saya. Arod. Nah, kami. Arodti. Kalian perempuan. Arodtunna. Kamu berdua. Tuma. Itu latihannya. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Kita pahami. Ini menjelaskan kemarin sumpah ya. Kemarin diterangkan kita tidak boleh bersumpah. Yang sumpah itu menghalangi kita berbuat baik. Menghalangi kita untuk menjalankan ketakwaan. Menghalangi kita untuk melakukan perbaikan di antara manusia. Maka diharamkan sumpah-sumpah seperti itu. Nah, terus kalau ada orang sumpah seperti itu dilanggar, bagaimana? Tidak apa-apa ya. Malah harus dilanggar. Sumpah seperti itu masuk kategori sumpah sia-sia, gitu ya. Allah tidak menghukum kalian sebab kesia-siaan di dalam sumpah-sumpah kalian, gitu ya. Jadi sumpah-sumpah seperti itu masuk kategori sumpah-sumpah sia-sia. Kalau kamu langgar, kamu tidak dosa, tidak akan dihukum oleh Allah, gitu ya. Karena Pak malah diperintahkan untuk dilanggar, tetapi dia tetap harus membayar kafarat sumpah, gitu ya. Kafaratnya apa? Memberi makan 10 orang miskin, memerdekakan budak, terus apa? Puasa 3 hari. Itu kafaratnya. Tapi walaupun sumpah sia-sia, sumpah yang seperti itu wajib dilanggar dan melanggarnya tidak dosa, malah diperintah. Tetapi karena dia terlanjur bersumpah, tetap harus membayar kafarat sumpah, gitu ya. Terus apa namanya? Nah, itu satu jenis sumpah sia-sia seperti itu ya. Yang pertama, sumpah sia-sia itu apa? Kalau ternyata tidak benar sumpahnya tidak apa-apa, tidak disiksa. Yang pertama apa tadi? Sumpah yang melanggar syariat. Jadi materi sumpahnya itu bertentangan dengan syariat. Itu sumpah sia-sia, tidak jadi. Tidak boleh ditepati, malah harus dilanggar. Kalau dilanggar bukan suatu dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, sumpah sia-sia adalah sumpah yang orang Arab ini, kebiasaan orang Arab kalau bilang sungguh itu wallah ya, wallahi, wallah itu demi Allah. Maksudnya itu bukan sumpah. Tidak masuk hati, cuma mulutnya saja wallah wallah, itu untuk meyakinkan saja. Itu juga tidak termasuk kategori sumpah yang wajib ditaati, gitu ya. Nah, sumpah seperti itu masuk kategori sumpah sia-sia. Ya, andaikan dilanggar tidak berdosa. Karena itu bukan sumpah ya, cuma mereka mengucapkan dengan mulut saja, tidak niat di dalam hati untuk bersumpah. Yang ketiga masuk kategori sumpah sia-sia adalah orang yang sumpah yakin benar. Karena yakin benar maka dia berani bersumpah. Tidak sengaja untuk membohongi orang atau menipu, tapi memang dia itu yakin benar. Saking yakinnya berani bersumpah, ternyata keyakinannya tidak benar, gitu ya. Nah, itu masuk kategori sumpah sia-sia. Tidak dihukum oleh Allah kalau tidak tepat sumpah dengan kenyataannya. Jadi dicontohkan dulu kalau ada si A itu ayahnya itu saudara kembar, ya ayahnya si A saudara kembar. Lah ayahnya si A itu sudah meninggal dunia.
Lah si B ketemu kembarannya ayahnya si A. Dia bilang sama si B, wahai si B, wallahi saya melihat ayahmu. Ya, dia di depan masjid. Kemudian lo kata si A, lo ayah saya sudah meninggal, lo saya melihat sendiri. Wallahi, sumpah gitu. Ternyata diajak berdua dilihat, ternyata itu kembarannya. Nah, sumpah yang seperti itu tidak dosa. Paham ya? Karena dia tidak sengaja untuk menipu dengan sumpahnya atau berbohong. Tapi dia memang yakin. Paham ya? Tetapi yang dihukum itu sumpah yang mana? Tetapi Allah hukum kalian sebab apa yang disengaja, diusahakan, ditekadkan oleh hati kalian. Jadi memang sengaja sumpah untuk berbohong. Sengaja sumpah untuk mengelabui orang. Sumpah yang begitu, itu loh yang dihukum oleh Allah. Paham ya? Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun. Maksudnya terhadap sumpah yang pertama tadi yang tidak dihukum. Diampuni, disantuni, tapi kalau sumpah yang sengaja untuk menipu orang, membohong orang, itu bukan termasuk yang diampuni dan disantuni kecuali kalau orang itu meminta maaf dan bertobat. Gitu. Terus berikutnya, di antara jenis sumpah itu ada namanya sumpah ilah. Ya. Sumpah ilah. Sumpah ilah yaitu suami bersumpah wallahi gitu ya, bersumpah tidak akan mengumpuli istri, namanya sumpah ilah. Wallahi saya tidak akan mengumpuli istri saya, berarti suami itu mengilah istri, itu namanya sumpah ilah. Mungkin saking jengkelnya, saking marahnya sampai keluar sumpah ilah. Nah, kalau ada suami mengilah istrinya begitu bagaimana? Maka bagi suami Allah kasih penangguhan 4 bulan. Suami yang sumpah ilah kepada istri, Allah kasih jangka waktu 4 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya suami itu diperintahkan menggugurkan sumpahnya sebelum melampaui masa 4 bulan. Paham ya? Menggugurkan jadi gimana? Ya sudah, dia datangi istrinya, dia langgar sumpahnya, terus dia membayar kafarat sumpah. Mumpung belum 4 bulan. Batas maksimalnya 4 bulan. Nah, ternyata kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali, bagaimana? Dia betul-betul melaksanakan sumpahnya sampai 4 bulan, melebihi 4 bulan. Maka jatuh talak 1. Jadi ya, gitu. Makanya para istri kalau diilah oleh suami, ditandai di kalendernya. Jadi ya, suami saya mengilah tanggal berapa, nanti menjelang 4 bulan, diadukan ke pengadilan. Ya, ke hakim, nanti hakim panggil suami. Itu kalau suami diam saja, atau tidak memutuskan apa-apa bahkan sampai lebih 4 bulan, maka otomatis jatuh talak 1. Kalau suami tanya, saya tidak jadi kalau dia bilang saya gugurkan, maka tidak jadi jatuh talak 1. Paham ya? Jadi gitu. Jadi masanya 4 bulan. Maka jika mereka kembali ke istri, maksudnya dia datangi istrinya, dia langgar sumpahnya, dia bayar kafarat sumpahnya, maka Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi yang dosa mengilah istri tadi, tobatnya apa? Dia menggugurkan sumpahnya, terus apa? Dia bayar kafarat sumpahnya, diampuni oleh Allah. Tapi jika mereka berazam, bertekad untuk menjatuhkan talak, ya memang tidak niat kembali. Sudah, biar habis 4 bulan. Biar jatuh talak, biar dipinang orang. Memang dia sengaja menjatuhkan talak. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Allah mendengar bunyi ilahnya. Allah mengetahui niat yang ada di dalam hatinya. Maka si istri itu setelah tertalak 1. Nah, tapi setelah tertalak 1, istrinya masih menjalani masa iddah. Ya. Kalau iddah, suaminya bisa rujuk, masih bisa. Nah, terus kalau ternyata istrinya ditalak, nah, bagaimana? Apa yang dilakukan oleh para istri dalam kondisi terceraikan oleh suami? Dan para wanita yang ditalak, mereka menangguhkan pada diri mereka selama 3 kali kesucian. Menangguhkan itu apa? Tidak menerima pinangan, ya. Tidak tidak menarik perhatian laki-laki lain, tidak menunggu laki-laki lain, gitu ya. Jadi masa menangguh, masa iddah, menunggu suami kalau dia akan merujuk kembali. Nah, gitu ya. Itu berapa masa iddahnya? 3 kali suci.
3 kali suci itu ditalak itu diperintahkan harus dalam kondisi suci. Ya, jadi kondisi suci ditalak, kemudian dia haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci lagi, suci lagi 3 kali suci, maka idahnya habis. Itu. Perempuan yang masih haid, maka idahnya 3 kali suci. Kalau perempuan itu sudah tidak haid atau belum haid, maka 3 bulan. Kalau siklus haidnya panjang, ya berarti idahnya panjang, gitu ya. Gitu. Kalau normal ya normal 3 bulan. Jadi tergantung siklus haidnya. Jadi dia menangguhkan diri mereka berapa? 3 kali kesucian. Menangguhkan artinya apa? Menunggu suami. Tidak melakukan tindakan-tindakan untuk apa? Untuk menarik laki-laki lain supaya mendatanginya. Makanya dia tidak boleh berdandan ya, yang menarik perhatian laki-laki atau pakai baju yang bagus, baju yang pesta dan lain-lain itu yang biasa-biasa dipakai di rumah, gitu ya, yang gitu pakai parfum, yaitu tidak boleh. Jadi di rumah terus, termasuk tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ketemu laki-laki yang bukan mahram. Pokoknya siap menunggu suami. Boleh berdandan. Tidak boleh berdandan. Tapi begitu suami datang, tidak apa-apa. Ya, begitu suami datang langsung dandan, langsung mandi-mandi, pakai wangi-wangi, pakai parfum yang mahal, berdandan tidak apa-apa. Padahal suaminya cuma mau mengambil sesuatu di situ, ya tidak apa-apa. Siapa tahu langsung tertarik, terus dirujuk lagi, gitu ya. Gitu. Karena dia itu menunggu suami, paham ya? Gitu. Asalnya itu dia tuh niatnya cuma mau ngambil sesuatu. Lihat istrinya kok cantik, akhirnya dirujuk lagi. Jadi paham ya? Jadi gitu. 3 kali kesucian. Terus tidak halal bagi mereka. Mereka siapa? Bagi istri. Tidak halal bagi istri yang menjalani iddah itu bahwa mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka jika memang mereka iman pada Allah dan hari akhir. Jadi para istri yang ngaku iman pada Allah dan hari akhir, jangan pernah menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka. Kalau mereka lakukan berarti tidak iman. Jadi taruhannya iman. Ya, itu sesuatu yang besar. Maksudnya menyembunyikan dalam rahim apa? Yaitu misalnya sudah haid, bilang belum haid. Biar apa? Biar idahnya panjang. Atau sudah haid dibilang belum dibilang sudah, biar idahnya cepat, tidak. Atau hamil dibilang tidak hamil, biar idahnya cepat. Atau tidak hamil bilang hamil, biar idahnya lama dan lain sebagainya. Pokoknya jangan pernah sembunyikan. Itu taruhannya iman. Kalau sampai perempuan berani melakukan itu, paham ya? Terus dan para suami mereka, suami yang mencerai tadi, itu lebih berhak untuk kembali pada mereka pada demikian itu. Demikian itu apa? Pada masa iddah itu jika mereka menghendaki perdamaian atau perbaikan. Paham ya? Gitu. Jadi kenapa istri tidak boleh melakukan tindakan yang tadi itu? Karena dalam masa iddah itu yang lebih berhak kembali adalah suami. Gitu. Makanya masa iddah itu dibuat oleh Allah, hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama, memberi kesempatan masa tunggu bagi suami kalau mau rujuk kepada istri. Nah, ini kalau tidak ada iddah kan kasihan ya. Soalnya suami itu begitu marah cerai, begitu tidak ketemu seminggu mencari-cari kan ya. Itu tahu-tahu istrinya sudah diambil orang, itu kan kasihan. Akhirnya Allah kasih kesempatan masa iddah 3 bulan, 3 kali kesucian. Itu yang hikmahnya yang pertama. Nah, kalau ternyata suaminya tidak kembali, hikmah yang kedua apa? Yaitu supaya dia bersih dari sisa-sisa suami yang pertama. Kalau dia mau menikah lagi. Karena perempuan itu tidak boleh melakukan persenggamaan lebih dari 2 orang. Kalau itu dilakukan, maka rentan rawan terjadi berbagai macam penyakit. Tidak. Termasuk penyakit apa? HIV itu, gara-gara itu ya. Para pezina-pezina itu. Supaya bersih, pembersihannya melalui haid 3 kali itu, baru boleh menikah lagi dengan suami yang lain. Paham ya? Jadi itu. Makanya suami itu kalau menceraikan istri, itu kan kesempatan Allah masa iddah untuk rujuk. Ya ambil kesempatan itu ya. Rujuklah istrimu supaya sudah jadi istrinya lagi. Itu. Kalau ternyata terus di sana sudah ada yang lain, ya enggak apa-apa istrinya 2 gitu ya. Gitu. Yang satu dirujuk, yang sana masih ada. Jadi gitu. Jadi gitu. Jadi kesempatan Allah diambil. Terus rujuk itu apa berarti?
Rujuk itu apa? Rujuk itu suami kembali kepada istri dalam masa iddah. Suami kembali pada istri dalam masa iddah. Ya sudah, kembali saja, tidak pakai akad, tidak pakai wali, ya, tidak pakai angkah tukawan, tidak usah. Saya kembali sudah jadi. Cuma akan lebih kuat kalau suami kembali tadi itu bawa dua saksi, ya, itu bawa dua orang teman, terus bilang sama istri saya kembali, ada saksi dua lebih kuat lagi. Gitu ya, ya lebih kuat. Nanti kalau istri tidak berhak menolak. Jadi kalau masa iddah itu adalah masih terikat sama suami. Istri tidak punya hak untuk menolak. Begitu suami bilang kembali, maka sudah jadi istrinya. Gitu ya. Gitu. Tidak berhak untuk menolak karena dia masih terikat. Makanya perempuan yang diceraikan suami, andaikan meninggal gitu ya, dalam masa iddah, dia masih tetap mendapatkan warisan dari karena masih nafkah dalam masa iddah itu nafkah rumah tempat itu apa tetap ditanggung oleh suami karena dia masih terikat sama suami. Itu ya. Terus dan bagi mereka siapa? Mereka para istri seperti yang atas mereka dengan perbuatan baik. Maksudnya apa? Bagi mereka seperti yang atas mereka dengan perbuatan baik. Maksudnya apa? Nah, mesti tidak paham ya. Mesti tidak paham. Apa bagi mereka, atas mereka gitu. Bagi mereka itu hak mereka. Atas mereka itu kewajiban mereka dengan perbuatan baik. Maksudnya istri berhak diperlakukan baik sebagaimana dia wajib berbuat baik. Paham ya? Istri berhak diperlakukan baik oleh suami sebagaimana dia wajib berbuat baik kepada suami. Paham ya? Itu berarti suami istri itu punya hak dan kewajiban yang sama. Gitu ya. Kewajiban suami adalah hak istri, kewajiban istri adalah hak suami. Nah, tetapi kewajiban itu gugur kalau pasangannya tidak menuntut haknya. Paham ya? Gitu. Jadi ada laki-laki habis menikah langsung ditinggal pergi. Ditinggal pergi ke luar negeri 5 tahun. Isinya ditinggal. Boleh enggak? Kalau isinya ridho enggak apa-apa. Berarti isinya tidak menuntut haknya. Gitu ya. Atau suami tidak menafkahi istri. Boleh enggak? Kalau isinya kaya, saya enggak butuh dinafkahi. Misalnya. Enggak usah, enggak apa-apa. Ya. Atau perempuan setelah menikah istrinya langsung dapat beasiswa ke Australia. Ambil S3 3 tahun ya. Misalnya boleh enggak? Kalau suaminya ridho. Enggak apa-apa ya gitu. Paham ya? Jadi kewajiban itu gugur kalau pasangannya tidak menuntut hak. Terus walaupun suami istri punya hak dan kewajiban yang sama, tetapi bagi para laki-laki, para suami, atas mereka satu derajat. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Artinya itu aturan Allah yang perkasa tidak bisa diganggu-gugat, tetapi yakinlah semua ketentuan Allah itu sudah berdasarkan kebijaksanaan Allah. Allah tidak mentang-mentang perkasa membuat aturan seenak-enaknya, semau-maunya, tetapi semua ketentuan Allah mengandung kebijaksanaan. Jadi suami istri punya hak kewajiban yang sama, tetapi suami lebih tinggi satu derajat dari istri. Lebih tinggi satu derajat maksudnya apa? Pendapat yang pertama lebih tinggi kewajibannya. Lebih tinggi kewajibannya satu derajat. Maksudnya istri tidak bertanggung jawab atas suami, suami bertanggung jawab atas istri. Paham ya? Jadi maksudnya begini, maksudnya tidak bertanggung atas pribadi ya. Istri tidak bertanggung jawab atas pribadi suami, suami bertanggung jawab atas pribadi istri. Itu. Jadi kalau suami melakukan dosa kan pribadi, istri tidak ikut nanggung dosa. Gitu ya. Itu dosa-dosanya suami sendiri. Tetapi kalau istri berdosa, walaupun dia melakukan sendiri, suaminya ikut nanggung dosa. Gitu ya. Jadi kewajibannya lebih tinggi. Satu derajat. Terus yang kedua, ada pendapat lebih tinggi haknya. Ya, lebih tinggi haknya satu
derajat. Makanya istri tidak boleh melakukan apapun walaupun mubah, walaupun sunnah tanpa seizin suami. Kalau wajib ya kecuali, ya wajib itu sudah tidak bisa. Ya, paham ya? Jadi gitu. Hari istri kalau mau puasa sunnah itu izin suami. Gitu ya. Itu. Kalau suami tidak mengizinkan tidak boleh. Suami suruh mokel. Gitu. Nanti besarnya hak suami. Perkara mubah, suami perintah jadi wajib. Gitu ya. Istri mau pakai baju yang kuning, yang hijau, yang merah terserah, mubah. Tapi suami bilang kamu kalau pergi sama saya pakai yang merah, wajib pakai baju merah. Gitu ya. Jadi lebih tinggi kewajibannya, juga lebih tinggi haknya daripada istri. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada, Ustaz. Monggo. Kalau istri yang diceraikan itu waktu masa iddah, juga kalau Ya. yang diilak itu tinggal di mana, Ustadz? Di rumah suami. Di rumah suami. Jadi jadi istri dalam masa iddah itu wajib dinafkahi dan wajib dikasih rumah oleh suami. Berarti suaminya yang keluar. Kalau dia punya rumah 2, ya suaminya di rumah yang satunya. Kalau rumahnya bisa dibagi, disekat gitu ya. Ya disekat sebagai. Paham ya? Jadi gitu. Pokoknya istri wajib dikasih rumah oleh suami dalam masa iddah. Gitu ya. Ada lagi? Misalnya istrinya tinggal, maksudnya misalnya tinggal kembali di rumah orang tuanya, tapi seizin suami boleh nggak Ustadz? Tidak bersama suami. Ya. Atas izin suami boleh. Ya, kalau kemauannya sendiri, tapi kalau suami yang menyuruh tidak boleh. Gitu ya. Gimana Ustaz? Kalau disuruh suami, kamu pulang sana, tidak boleh. Itu kewajibannya dia. Tapi kalau istrinya sendiri yang minta pulang, ya, antarkan aku ke rumah orang tuaku, gitu ya. Terus diantar, tidak apa-apa. Kayak minggat gitu. Ya. Kalau atas inisiatif istri tidak apa-apa. Jadi istri itu tidak mengambil haknya, gitu ya. Kan suami sudah memenuhi kewajiban untuk ngasih rumah, tapi istri tidak mengambil haknya, ya tidak apa-apa. Ya terserah. Mungkin istri kasihan nanti suaminya tinggal di mana, terus dia minta pulang, ya terserah, tidak apa-apa. Tapi inisiatif istri sendiri. Paham ya? Berarti suami nggak boleh ngusir ini. Iya Ustaz. Tidak boleh. Kecuali kalau talak bain, ya sudah suami tidak bisa rujuk. Gitu. Gitu ya. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Jazakallah khairan katsir.